Assalamualaikum. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan bagaimana obat kolesterol merusak otak. Saudara, banyak orang menghindar dari makanan yang berkolesterol, sehingga banyak promosi makanan yang menawarkan makanan non-kolesterol. Atau menghindar dari makanan berlemak, karena katanya makanan berlemak itu juga memicu kolesterol. Faktanya, kolesterol itu dibuat sendiri oleh tubuh. Hanya sekitar 20% yang bisa dipengaruhi langsung oleh makanan. Selebihnya 60% itu adalah dibuat tubuh karena tubuh membutuhkan kolesterol. Pembentukan kolesterol ini disebut de novo karena dibuat dari bahan yang sederhana menjadi yang kompleks. Asetil-CoA ini adalah bahan dasar untuk pembentukan kolesterol. Ini adalah senyawa operator karbon 2. Nah, asetil-CoA ini bisa dibuat dari gula, karbohidrat, glukosa, melalui proses glikolisis, dan akhirnya terbentuk asetil-CoA. Lemak juga adalah bahan yang digunakan untuk membentuk asetil-CoA, termasuk protein. Jadi 3 makronutrien ini adalah bahan yang bisa membentuk asetil-CoA. Orang bisa membentuk kolesterol karena dia memakan daging, ya. Tapi ikan juga mengandung kolesterol. Nasi juga mengandung bahan untuk membuat kolesterol. Gula bahan untuk membuat kolesterol. Nah, obat kolesterol dibuat dengan target menghalangi pembentukan kolesterol. Jadi, dia menghambat pembentukan kolesterol yang terjadi di liver. Masalahnya, pembentukan kolesterol itu juga berkaitan dengan pembentukan senyawa-senyawa lain yang dibutuhkan tubuh. Di antaranya, pembentukan kolesterol satu jalur dengan pembentukan koenzim Q. Koenzim Q itu adalah koenzim yang sangat penting dalam rantai transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Nah, saudara, kita akan melihat keterkaitan 3 hal ini yang akan terganggu jika seseorang memakan konsumsi obat kolesterol. Dia secara langsung akan mengganggu pembentukan energi, mengganggu pembentukan koenzim dalam rantai transpirasi, dan itu berarti mengganggu otak. Karena otak adalah organ yang paling banyak menghasilkan dan menggunakan energi dalam tubuh. Walau berat dia hanya sekitar 2% dari volume dari tubuh kita, namun bisa menghasilkan menggunakan energi 20 hingga 80% dari semua energi dalam tubuh. Dia bisa menghabiskan bahan makanan, menghasilkan glukosa 2/3 dari semua glukosa yang beredar dalam darah. Begitu banyaknya kebutuhan energi di otak. Dan jika itu terganggu, maka yang paling cepat mengalami kerusakan adalah otak. Dan pangkal kerusakannya adalah terganggunya rantai transpirasi, rantai elektron, rantai perpindahan elektron, karena koenzim Q yang dibutuhkan dalam rantai transfer elektron itu terganggu hanya karena ingin menghambat pembentukan kolesterol. Nah, kita melihat bagaimana statin, obat kolesterol itu bekerja dan apa efeknya
terhadap pembentukan energi, pembentukan ATP. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan dasar untuk membentuk kolesterol itu adalah asetil-CoA. Dan asetil-CoA ini berubah menjadi mevalonat, dan mevalonat ke kolesterol. Nah, kita perpendek jalurnya, kalau ini tidak sesederhana, kita sederhanakan. Nah, statin itu bekerja pada tahapan menghambat pembentukan mevalonat dengan menghambat kerja enzim HMG-CoA reduktase, sehingga statin itu, obat kolesterol itu, lebih dikenal sebagai inhibitor HMG-CoA reduktase, menghalangi pembentukan mevalonat, sehingga kolesterol tidak memiliki bahan untuk dibentuk kolesterol. Bahan itu adalah mevalonat. Nah, saudara, jalur pembentukan mevalonat itu satu jalur dengan pembentukan koenzim Q. Koenzim Q adalah koenzim yang dibutuhkan dalam rantai transfer elektron dalam respirasi untuk menghasilkan ATP. Ketika ini terhambat, maka koenzim Q terhambat, rantai transpirasi elektron terganggu, pembentukan ATP terganggu. Energi kurang, otak kekurangan energi. Dan jika otak kurang energi, otak mengalami kematian. Itulah yang memicu penuaan otak lebih cepat, memicu pikun, memicu Alzheimer, karena otak mengalami kekurangan energi. Dalam metabolisme, dalam respirasi, kita mengenal bahwa bernapas itu bisa tanpa oksigen, yang kita sebut anaerob, di mana gula dipecah menjadi asam piruvat, dan itu gula yang dirubah jadi piruvat langsung dikonversi menjadi laktat, menghasilkan ATP. Nah, jalur yang lain adalah gula itu dioksidasi melalui beberapa tahap, dan pada akhirnya elektron dari gula itu ditransfer ke oksigen sehingga menghasilkan ATP, menghasilkan air, menghasilkan CO2. Itu disebut respirasi aerob, di mana ada oksigen terlibat. Apa yang membedakan dua proses ini? Respirasi yang menghasilkan laktat dengan 2 ATP, dan respirasi yang menghasilkan H2O, CO2 dengan 34 ATP. Ada 2 tempat terjadinya respirasi ini. Ada 2 tempat. Satu itu di sitoplasma. Dalam sel disebut sitoplasma, dan yang kedua di mitokondria. Di sitoplasma gula dipecah menjadi 2 piruvat. Kita sebut glikolisis. Nah, itu menghasilkan 2 ATP. Pada tahapan ini, sel bisa menghentikan proses selanjutnya. Jadi dia tidak harus memasuki mitokondria untuk lanjut ke tahap door Krebs dan transfer elektron. Cukup sampai di sitoplasma, dan itu piruvat dirubah menjadi laktat, menghasilkan 2 ATP. Jika seluruh syarat untuk berlanjut itu ada, misalnya ada oksigen, mitokondria yang baik, ada koenzim, maka proses berlanjut dari sitoplasma masuk ke mitokondria, berlanjut menjadi door Krebs dan transfer elektron. Kuncinya adalah proses di mitokondria ini bisa berjalan karena mitokondrianya sehat, koenzimnya ada. Nah, beginilah sederhananya kita menggambarkan bagaimana pentingnya koenzim Q dalam transfer elektron. Jadi
jika glukosa berubah menjadi piruvat yang menghasilkan 2 ATP dalam proses glikolisis, dan itu dihentikan prosesnya dengan fermentasi asam laktat menghasilkan laktat 2 ATP. Nah, proses selanjutnya jika dia berlanjut, maka piruvat berubah menjadi asetil-CoA, bahan dasar untuk masuk daur Krebs, bahan dasar juga untuk membentuk kolesterol, bahan dasar juga untuk membentuk coenzim Q. Nah, asetil-CoA ini akan dioksidasi akhirnya menghasilkan penerima elektron yang disebut NADH, yang disebut FADH, yang nanti fungsinya sama dengan coenzim Q. Dan setelah itu NADH dan FADH memasuki rantai transfer elektron dan akhirnya membentuk ATP. Saudara, saya ulang, NADH dan FADH ini adalah penerima elektron sementara yang dilepaskan dari asetil-CoA. Itu sama fungsinya dengan coenzim Q dalam rantai transfer elektron. Nah, begini hitung-hitungannya, berapa banyak ATP yang dihasilkan dalam proses itu. Kita akan fokus ke hal penting ini. Bagaimana coenzim Q itu menghasilkan ATP dan apa akibatnya jika ini terganggu. NADH dan FADH2 yang dihasilkan di daur Krebs, juga dihasilkan di glikolisis, itu akan melepaskan elektronnya dan diterima oleh coenzim Q. Nah, dari coenzim Q lah elektron itu kemudian dilepas, dan hingga akhirnya elektron itu diterima oleh oksigen membentuk air. Ketika elektron yang dilepas, inilah proses dihasilkannya ATP. Jumlah ATP yang dihasilkan dalam proses ini 34. Bandingkan dengan jumlah ATP yang dihasilkan jika hanya berhenti pada tahap glikolisis. Otak sangat membutuhkan energi yang banyak, karena itu otak sangat bergantung pada proses ini, bergantung pada keberadaan coenzim Q dalam rantai transfer elektron. Jika ini terhambat, terganggu pembentukannya di liver karena kolesterol ingin dihambat, yang otomatis ini juga ini terhambat, maka rantai transfer elektron terganggu, proses pembentukan energi terganggu. Inilah sebabnya kadar coenzim Q ini menjadi salah satu indikator kesehatan otak. Otak-otak yang cepat menua, otak yang cepat pikun, itu ada hubungannya dengan kadar coenzim Q. Otak bisa saja menggunakan asam laktat yang dihasilkan oleh otot. Otot melakukan fermentasi jika tidak melakukan fosforilase oksidatif, rantai transfer elektron itu bisa melakukan fermentasi asam laktat dengan menghasilkan 2 ATP. Tapi dia masih sangat bergantung penggunaan asam laktat itu memasuki rantai transfer elektron. Sehingga bisa menjadi indikator makin banyak asam laktat dalam otak, makin cepat otak itu menua, makin cepat otak itu pikun, makin cepat mengalami kerusakan. Karena jika banyak asam laktat, berarti proses pembentukan energi dalam rantai transfer elektron itu ada hambatan. Nah, saudara, ada pilihan untuk kita. Apakah ini menjadikan memusuhi kolesterol itu penting, menurunkan kolesterol itu penting, ataukah menjaga kesehatan otak kita? Jangan sampai kita melakukan sesuatu seperti kata pepatah, membasmi tikus, tapi membakar tumbuh padi. Kita targetnya adalah menurunkan kolesterol, tapi yang kita rusak adalah otak kita sendiri. Makasih. Assalamualaikum.